Wa syari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah, pagi hari ini segenap muslimin di seluruh tanah air dan seluruh negeri menunaikan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Segenap kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Semua bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah akhir zaman yang menjadi uswah hasanah dan penyebar risalah rahmatan lil alamin. Setiap muslimin bersimpuh diri di hadapan Allah serta menaikkan sunnah Nabi salat Idul Adha untuk meraih ridha dan karunia ilahi. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Kata kurban artinya dekat dan dekatkan, yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah salat sunnah 2 rakaat dan menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia atau Ismail menjawab, wahai anak ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. KS Al-Asafat 102. Berkurban memerlukan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah. Kendati awalnya berat, secara lahiriah setiap yang berkorban menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada sesama. Namun sejatinya yang bersangkutan berkurban kepada Allah dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat kebajikan yang luhur atau ihsan kepada sesama. Jika Ibrahim dan Ismail didukung Siti Hajar rela berkorban nyawa meski kemudian diganti dengan hewan kurban, maka jangan merasa berat untuk berkorban hanya seekor hewan, terutama bagi muslim yang berkemampuan. Dalam satu hadis yang bersabda yang artinya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami. Ayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kita malu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar yang rela mengorbankan jiwa demi menunaikan perintah Allah. Meski akhirnya kurban jiwa diganti dengan hewan, namun ketiganya teruji keimanannya. Bagi kaum muslimin yang berkemampuan, apalah arti seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa. Maka mari tunaikan ibadah kurban hewan dengan sepenuh keikhlasan. Meski hidup di masa pandemi terasa berat, bagi yang berkemampuan jangan berat untuk tetap berkurban sebagai panggilan jiwa Islam yang pasrah dan berharap ke anugerah Allah. Keikhlasan dan kesabaran dalam berkurban melambangkan ketakwaan. Jangan merasa sudah bertakwa kalau masih berat berkurban dengan seekor hewan kurban. Di era pandemi COVID-19 yang sangat berat saat ini, jiwa berkurban sangat tepat untuk dikembangkan dalam berbagai kebajikan. Menegakkan disiplin protokol kesehatan, peduli terhadap sesama yang berkekurangan, membantu meringankan para dokter dan tenaga kesehatan, serta mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi pandemi merupakan bukti kaum muslimin mempraktikkan jiwa berkurban dalam kehidupan nyata, termasuk membagikan daging kurban bagi saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Esensi kurban ialah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna. Pada suatu kali Nabi Muhammad ditanyai, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka bertanya lagi, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. A.R. Ahmad bin Ibnu Majah. Mari wujudkan jiwa berkorban dengan segala kebaikan hidup. Lebih-lebih di masa pandemi yang banyak orang mengalami penderitaan jiwa, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Satu sama hal lainnya harus memiliki jiwa peduli, berbagi, dan beramal kebajikan, lebih-lebih untuk orang-orang yang membutuhkan.
Jangan egois merasa diri tidak terkena COVID, kemudian bersikap sombong dan tidak berdisiplin, mengikuti protokol kesehatan, serta mencerca mereka yang disiplin dan taat aturan dengan tudingan penakut dan sedihnya. Padahal agama mengajarkan kesesamaan sebagai bagian dari takwa dan ikhtiar mengatasi musibah. Kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan, toleransi, perdamaian, dan kebersamaan yang tulus sebagai sesama anak bangsa. Wujud secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengetaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzalimi, suka meminta dan memberi maaf, mengedepankan kepentingan orang banyak, dan berbagai kebaikan sosial yang utama. Semua kebaikan itu tercermin dalam ihsan yang diajarkan Allah sebagai firman-Nya. Innallaha muru bil adli wal ihsani wa iyadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang atau melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. KS An-Nahl 90. Setiap muslim harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungan secara melintas tanpa diskriminasi. Bangun kebersamaan dengan sesama secara ikhlas dan bermanfaat sebagai wujud berkorban bagi kepentingan sesama. Setiap muslim sebaiknya menghindari diri dari segala bentuk egois seperti bertindak semaunya sendiri, tidak mengikuti protokol kesehatan karena merasa diri aman, dan berbuat yang merugikan pihak lain. Jauhi sikap berlebihan dan tamak yang membuat kerusakan di muka bumi, memupuk kekayaan dengan merusak alam dan merugikan masyarakat, monopoli, oligarki, korupsi, dan menyalahgunakan kekuasaan. Pasca Idul Adha, setiap muslim perlu menyebarkan dan mempraktikkan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial bagi budaya dan praksis sosial untuk membela kaum lemah, menyadarkan kaum kaya agar mau berbagi dan menebar serta kebajikan dengan sesama yang bersifat dilintasi. Budaya dan praktis solidaritas sosial juga disebarkan melalui harmonisasi sosial yang memupuk benih-benih toleransi, welas asih, damai, dan saling memajukan dan membawa pada kebajikan hidup kolektif yang luhur dan utama. Praktik keagamaan dalam kehidupan sosial yang indah ini jangan mekar sesaat kala ritual ibadah semata, tetapi harus mewujud dan menyebar luas sepanjang masa dalam kehidupan sebagai pantulan iman dan ihsan yang merahmati semesta alam. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini mari kita bermunajat kepada Allah agar pasca Idul Adha kita kaum muslimin makin menjadi insan yang saleh, yang mau berkorban dalam menunaikan kebajikan dan ketakwaan. Seraya dengan itu, selaku kaum beriman harus berani menjauhi yang buruk dan mungkar agar kehidupan dilimpahi berkah Allah. Hidup di dunia ini sejatinya fana, yang harus diisi dengan iman, ilmu, dan amal saleh yang membawa keselamatan di akhirat kelak dan abadi. Jalani kehidupan dengan ikhlas dan ihsan semakin kokoh melahirkan hablum minallah dan hablum minannas yang semakin baik. Jadilah kehidupan ini penuh arti dengan fondasi iman, Islam, dan takwa untuk menggapai kebahagiaan di dunia akhirat dengan meraih surga jannatun na'im dalam rengkuhan ridha dan karunia Allah yang marah mandara. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, negara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu ilaihi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima binutihi minal ayati wa zikrul hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tiwalatahu innahu wasami'ul alim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila.
La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahidil wahdahu wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa taqallahu la'alakum tuflihun. Innallaha wa malaikatihi wa shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallim taslima. Allahumma firli mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhul wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Muqadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.